Halo Taurus, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading untuk bulan September. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif ya dan bersifat general. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Taurus. Mungkin ada yang resonate atau sebagian, atau kalau kamu ingin menyimak tema lainnya juga silakan. Aku juga sudah buatkan mini reading yang aku coba tarik per minggu. Nanti aku sisipkan ya, apakah di kanan atas atau di bagian akhir dari video ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Sekarang spesifik aku mau tarik energi atau pesan apa di bulan September untuk Taurus. Oke, ada Princess of Winter. Aku pakai Fairy Tarot ya. Kemudian aku akan tarik pesan dari energi feminin. Ini aku pakai Earthcraft Oracle. Ada pesan apa untuk Taurus di bulan September? Dan yang terakhir aku akan pakai Spirit Animal Wisdom. Pesan dari Spirit Animal untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars di bulan September. Oke, Taurus. Di bulan September ini aku merasakan Taurus sedang dalam kondisi terbaik ya, terutama di pekerjaan ataupun usaha. Jadi banyak ide-ide atau ada inspirasi, ada hal-hal baru gitu ya, potensi yang perlu kamu kembangkan di bulan September. Dan kelihatannya kamu itu seperti belajar juga gitu ya, belajar dari orang lain maupun belajar dengan sendiri gitu ya, mencari apakah membaca atau ikut seminar atau sekedar menonton tutorial gitu ya. Dari situ kamu bisa mendapatkan banyak hal. Jadi bukan hanya belajar secara formal ya. Di sini aku melihat kalau kamu belajar secara informal pun, sepertinya kamu itu akan mendapatkan hal-hal yang kamu cari. Nah, tapi di situ ya pesannya adalah kamu itu tetap harus punya banyak sumber dan juga harus mencek gitu ya validitasnya. Apakah yang sudah kamu dapatkan itu memang valid? Dan aku rasa ya pelajaran informal atau belajar secara informal itu tidak salah asalkan kamu itu berada di tempat yang tepat. Di sini aku melihatnya kamu juga bisa gitu ya untuk memilah dan memilih mana yang valid, mana yang tepat, mana ilmu yang benar gitu ya, ilmu yang bukan abal-abal, dan kamu juga sepertinya akan menemukan partner untuk belajar bareng. Di dunia pendidikan ini adalah sinyal kalau kamu sedang mengerjakan sesuatu gitu ya, tugas, project, atau apapun ya, di pendidikan, di pekerjaan juga sama, di usaha juga sama. Kamu diminta untuk mencari partner yang punya kapasitas atau orangnya itu cenderung menggunakan logika. Meskipun begitu ya, dia ini kelihatannya memang menggunakan logika, tapi dia itu seperti punya intuisi yang cukup akurat juga. Nah, kelihatannya kamu akan bertemu dengan orang ini atau kamu diminta mencari gitu ya. Kalau kamu ingin belajar, ingin ikut kursus, ingin ikut seminar, carilah sosok yang seperti itu. Mungkin orangnya masih muda, tapi memang dia punya sederet gelar gitu ya. Mungkin dari pendidikan dia itu sudah matang. Orangnya memang kalau dari penyampaian lugas ya, karena gayanya anak muda. Tapi sebenarnya ya, kamu memerlukan hal itu. Jadi di sini kamu yang tua, muda, atau artinya tuh dari berbagai level, carilah guru yang cenderung muda. Dalam arti tuh, ya mungkin sosoknya muda juga gitu ya. Dan intinya tuh orangnya berjiwa muda. Orangnya tuh gayanya bukan yang kaku atau yang berwibawa gimana gitu ya. Justru orangnya tuh kayak mungkin culun ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi sebenarnya ilmunya banyak dan kamu akan menemukan potensi-potensi kamu ya dibantu oleh orang ini.
Oke, sekarang kita lihat Oracle Advice, Inner Healer. Oke, aku merasakan orang ini juga nantinya akan bisa membantu kamu di sisi lain dari kehidupan kamu. Jadi mungkin bukan sekedar guru ya, lama-lama dia akan menjadi semacam teman tukar pikiran, bahkan bisa menjadi sahabat gitu ya, soulmate bahkan. Dia akan membantu kamu untuk menyembuhkan beberapa bagian dari diri kamu yang terluka gitu ya. Orang ini juga bisa memberikan ide-ide cemerlang, ide-ide segar ya untuk usaha kamu. Mungkin usaha kamu itu setelah sekian lama dirintis, kok belum kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi ya mungkin bertumbuh, tapi tumbuhnya itu lama. Nah mungkin orang ini ya, si anak muda ini akan bisa membantu kamu mencarikan jalan atau mungkin apakah pupuk yang tepat atau tanah yang pas ya, yang gembur, di mana kamu bisa menanam usaha kamu menjadi lebih baik gitu ya tumbuhnya. Dan ada kaitannya juga dengan transformasi ya, karena di sini aku melihat ada kupu-kupu juga. Kamu akan bertransformasi, seperti ada yang perlu diubah gitu ya, ada yang perlu diganti. Mungkin usaha kamu itu ada yang perlu diubah atau juga membuat usaha yang baru. Bukan berarti yang lama itu benar-benar ditinggalkan atau dihapus, tapi mungkin ada yang perlu dimodifikasi gitu. Kalau kamu bertemu dengan air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius, kemungkinan orang itu adalah si sosok ini ya. Jadi ada kemungkinan ya orang itu dari air sign. Atau kalau kamu air sign, mungkin kamu itu akan cocok berpartner dengan fire sign. Dan earth sign juga gitu ya. Earth sign aku merasakan ada sebagian yang tapi intinya tuh dia kuat di air sign. Apakah di chartnya itu lebih banyak air sign? Kamu perlu cek gitu ya. Tapi bukan berarti kamu langsung nanya to the point gitu. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Tapi intinya di sini aku melihatnya kamu akan menemukan kesegaran-kesegaran ya dari sosok yang muda. Kalau memang ini bukan seseorang gitu ya, bukan makhluk hidup, mungkin kamu itu perlu mencari gitu ya. Kamu searching, browsing, ide-ide apa gitu ya yang viral atau tren belakangan ini gitu ya, dan kamu coba terapkan di usaha kamu. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir dari Spirit Animal Wisdom. Ada tenderness, ya. Ini tadi munculnya terbalik, jadi aku rasa itu ada pesan juga ya, kenapa terbalik. Mungkin kamu itu perlu menyisipkan kelembutan gitu ya, dalam hal menyampaikan pekerjaan atau usaha. Dan bagaimana kamu itu bisa lebih compassionate gitu ya, lebih menunjukkan rasa welas asih. Meskipun kamu itu sosok yang witty gitu ya, yang cerdas, yang cerdik, tapi kamu juga perlu menggunakan sisi emosi kamu untuk bisa menyentuh gitu ya hati dari para pelanggan gitu ya, atau publik secara keseluruhan. Di sini aku melihatnya kamu itu perlu menggunakan sisi emosional juga gitu ya, selain logika. Dan aku rasa Taurus itu bisa loh, karena Taurus itu punya sisi yang mengayomi. Jadi kayaknya yang savage itu dikesampingkan dulu deh. Sekarang itu lebih baik kamu itu menunjukkan sesuatu yang bisa menyentuh ke dalam hati gitu ya. Bukan sesuatu yang bikin orang marah atau bikin orang kesel gitu ya. Mungkin sesuatu yang bikin marah atau kesel itu cepat naiknya, tapi itu tidak akan berlangsung lama gitu ya. Dan kembali lagi ya, di bulan September ini sisi spiritual juga memegang peranan. Di sini ada inner healer. Kalau kamu cenderung suka yang savage gitu ya, melontarkan sesuatu secara savage, coba dicek, jangan-jangan itu ada luka batin yang belum sembuh dan keluarnya itu jadi kayak gitu. Mungkin menurut kamu itu fierce gitu ya, mungkin menurut kamu itu slay, tapi nggak selamanya hal itu bisa diterima oleh masyarakat atau publik.
Jadi hati-hati dalam memilih dan memilah. Misalnya kamu konten kreator gitu ya, apa yang ingin kamu sampaikan ke publik, mungkin kamu itu punya ide untuk sesuatu yang fierce, yang tajam gitu ya, tapi tetap diolah dengan tenderness ya. Di sini ada pesan penting. Dan aku juga melihatnya kamu itu akan bisa menjadi besar ya, karena whale ini kan cenderung besar ya secara fisik. Paus itu besar dan kuat. Hanya saja memang dia itu seperti individualis gitu ya. Aku melihatnya memang kalau misalkan kamu tidak bisa menemukan partner dalam waktu dekat, kamu bisa mencari sendiri gitu ya. Jadi diri kamu sendiri bisa mengupayakan dengan sendirinya. Tapi aku optimis kok, kamu akan mendapatkan partner, atau setidaknya kamu itu bisa belajar dari seseorang ya, walaupun masih searah. Jadi apakah melalui seperti di YouTube ini, atau seminar gitu ya, jadi ada pembicaranya. Nah, kamu bisa menangkap dari dia, bisa mendapatkan ide-ide dan inspirasi dari orang tersebut. Jadi mungkin kamu belum bisa berdialog, tapi kamu sudah bisa menangkap gitu ya, apa yang dia sampaikan bisa kamu terapkan, dan itu bukan hanya di permukaan. Karena di sini ada inner healer, ini nanti akan bisa mendalam gitu ya. Dan ada pesan spesial. Di sini, forgive what needs to be forgiven. Aku merasakan kamu perlu melupakan masa lalu yang terus menghantui gitu ya. Karena sebenarnya ya itu sudah tidak berguna lagi, sudah tidak bermanfaat. Kamu tahu deh apa yang perlu kamu lupakan. Jangan dibawa-bawa ke yang sekarang karena itu akan memberatkan langkah kamu. Kemudian intinya ya, di sini juga pesan pentingnya adalah untuk healing. Jadi selain kamu tetap berproses ya, berusaha di pekerjaan, di usaha, kamu juga perlu healing. Di percintaan juga aku melihatnya ya, mungkin kamu akan mendapatkan calon pasangan dari air sign. Mungkin dia sosoknya lebih muda gitu ya. Dan sebagian mungkin dia memang berprofesi sebagai healer gitu ya. Tapi kamu harus berhati-hati ya. Jangan sampai kamu terjebak pada healer yang abal-abal. Tetap kamu itu perlu menggunakan logika ya. Dalam melihat segala sesuatunya harus objektif. Ya subjektif boleh aja, tapi lebih banyak porsi objektifnya gitu ya. Oke, so demikian dulu reading untuk Taurus. Semoga membantu. Intinya di bulan September ini ya, kamu itu bisa menggunakan logika dengan perasaan. Hanya saja mungkin porsi perasaannya itu lebih besar. Intinya adalah berempati, supaya kamu itu juga mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Terutama kalau kamu dalam dunia usaha atau pekerjaan, empati atau simpati dari orang lain, dari atasan, customer, itu akan membantu pengembangan karir maupun usaha kamu. Oke, see you and take care.